Kalau rutinitas sehari-hari ya nggak jauh dari jalan-jalan sih, dari traveling, karena kan itu bagian dari kerjaan juga. Karena gue kerjaannya travel blogger, pastinya harus traveling. Terus selain traveling juga ambil foto, ambil informasi di sana, nulis di blog, posting di social media. Jadi kurang lebih rutinitasnya seperti itu. Seperti yang dibayangkan orang-orang jalan terus, ya itu dia rutinitasnya. Dulu itu gue sempat kerja di media, sempat kerja di televisi jadi reporter. Nah dari situ mulai sering jalan untuk liputan. Nah dari situ lagi akhirnya tahun 2010 gue dikasih scuba diving license. Dari situ juga akhirnya suka ditunjuk untuk jadi host di program traveling. Nah dari situ akhirnya benar-benar jalan untuk apa ya, kalau di berita itu kan kita pergi satu tempat benar-benar untuk cari informasi tertentu yang udah sangat spesifik. Nah kalau ya, pada saat gue di program travel itu memang untuk ya part of it memang kerjaan, tapi sebagian lagi kan kita menikmati juga gitu perjalanannya. Jadi startnya sebenarnya dari situ, dan pada saat sudah di program travel akhirnya gue merasa kayak waduh ini kayak apa ya, it's like a dream life banget gitu, bisa traveling terus segala macam, dan ada banyak banget yang gue dapetin dari traveling secara apa ya, pengalaman, mental segala macam. Akhirnya si passion itu ditemukan bertahap sih sebenarnya. Kalau mungkin dulu pikirnya kayak wah bisa traveling itu kayak benar-benar dream gitu, tapi pada saat kita ada di dalamnya gitu dan melakukan pekerjaan itu, sebenarnya di baliknya kan juga ada, tetap balik lagi itu adalah pekerjaan, ada kerja-kerja di dalamnya. Jadi sebenarnya yang benar-benar bikin oke ini di sini adalah lebih ke apa ya, yang tadi dibilang passion yang ditemukan secara bertahap. Pada akhirnya disinilah dunia dimana gue mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar kayak this is it gitu, ada momen seperti itunya. Yang berkesan banyak banget sih ya sebenarnya. Kalau dari segi tempat yang, karena kan kalau teman-teman lihat misalnya di feed Instagram aja, gue kan banyak postingnya alam gitu ya. Jadi salah satu tempat yang secara visual juga sangat berkesan adalah Misol. Misol itu di Raja Ampat bagian selatan. Dari Sorong butuh waktu sekitar 5 jam naik kapal cepat menuju ke Misol. Misol, kalau kita bicara Raja Ampat kan orang kepikirannya Wayaknya ada pulau-pulau karang. Nah, Misol itu punya pulau-pulau karang yang luar biasa, bentuknya random segala macam, itu benar-benar kayak nggak habis-habis. Jadi itu adalah salah satu tempat yang menurut gue sangat indah sekali. Sampai sekarang kayaknya dari segi apa megahnya, mewahnya belum ada yang mengalahkan gitu tempat-tempat lain. Memang kerjaan, kalau orang lain kan nabung, baru akhirnya si uang tabungannya di spending untuk pada saat trip. Nah kalau gue kan kebalikan, gue trip makanya gue dapet duit gitu juga kan sebenarnya. Selama ini sih mungkin budgetnya kalau misalnya dalam negeri ya memang budget terbesar itu kan di tiket pesawat, terutama kalau ke Indonesia Timur. Jadi kayak budgetnya tuh benar-benar fluid lah, bisa dari kayak yang 5 juta udah all in, atau misalnya sampai kayak 17 juta atau 20 juta pada saat misalnya kayak mau trip yang diving dan harga tiketnya lumayan segala macam gitu. Jadi dari segi budget nggak ada budget khusus yang ditentukan harus segini, harus under segini gitu, enggak. Gue itu sangat merasa bahagia kalau bersinggungan dengan pantai dan laut, entah kenapa gitu. Dari tahun 2010 gue dapet sertifikasi license penyelam, terus diving, terus gue merasa kalau diving tuh bener-bener kayak dunianya beda banget. Dan karena nggak perlu diving pun, dengan snorkeling juga apa ya, ada perasaan yang sangat-sangat luar biasa, ada energi positif dari laut gitu yang selalu gue rasakan setiap kali gue ke laut itu. Jadi kalau disuruh pilih gitu, udah pasti pantai dan laut sih. Mungkin untuk teman-teman yang baru mulai, biasanya tipsnya cuma satu sih, dilakuin aja gitu. Karena banyak banget orang-orang yang akhirnya terganjal di rencana. Kalau mau jalan sih jalan aja gitu, dan nggak necessarily harus ke tempat yang jauh, yang kayak kalau nggak ke Misol gue nggak mau jalan gitu. Sementara kita belum ke pantai-pantai lain juga belum pernah, cobain aja dulu yang deket-deket dulu gitu.
Sukanya udah pasti jalan-jalan ya, jalan-jalan gratis, siapa sih yang nggak mau gitu kan ya, dan punya pekerjaan yang sangat dinamis. Kalau dukanya juga sebenarnya banyak banget sih, kita sering banget miss acara keluarga, kawinan temen gitu kan ya. Hal lainnya adalah di balik semua foto Instagram yang cantik itu tetap kita ada kerja keras, ada effort di balik itu gitu. Jadi kadang-kadang orang suka sedikit meremehkan, jadi kayak suka bilang kerjaan lu enak sih, jalan-jalan doang gitu kan. Nah, mereka tidak tahu di balik itu, di balik sampai kita bisa dapat misalnya foto bagus pun kan effortnya banyak. Kita harus naik bukit. Kadang-kadang ada beberapa tempat yang gue kayak pertama datang, aduh ini si cuacanya kurang gitu bagus, kita tunggu sampai momen terbaik untuk ambil foto gitu. Seperti pekerjaan-pekerjaan lainnya tetap ada tanggung jawab di balik itu gitu. Ke Biak di Papua gue belum pernah. Terus ada lagi destinasi, gue salah satu bucket list tuh pengen banget berenang sama dolphin. Tapi dekat, gue sudah merasakan beberapa momen bisa interaksi sama binatang laut begitu dekat gitu, yang rasanya kayak mimpi gitu. Misalnya berenang sama manta juga, parimanta kan yang begitu besar gitu lewat keliling kita, itu tuh rasanya majestic iya. Terus di saat yang sama kita ngerasa ini kayak nggak real, kayak mimpi banget gitu rasanya. Terus adrenalinnya juga iya gitu, jadi kayak dapat semua feelingnya tuh di saat yang bersama, dan kayak kita ngerasa lebih apa ya, menghargai alam juga sih. Pas itu kita ngerasa gila, gue kecil banget, gila ini keren banget, gila kok bisa begini ya gitu. Oke, jadi buat skincare yang biasanya gue bawa pada saat traveling itu simple aja sih. Jadi biasanya gue bawa ini, mandi kan biasa kayak cuci muka, gue pakai ini Dove yang Beauty Moisture. Terus yang paling penting menurut gue pada saat nggak pada saat traveling aja sih, sebenarnya setiap hari yang penting itu cleansing. Jadi kita bersihin mukanya tuh harus benar-benar bersih, apalagi kalau lagi traveling kan seringnya outdoor tuh, jadi pasti ya banyaklah kotoran yang menempel di muka. Jadi selain facial foam juga ini favorit buat bersihin muka, Kosrx One Step Pimple Clear Pad. Tapi karena tempatnya itu kan cukup besar ya, jadi akhirnya gue masukkan ke jar yang kecil seperti ini nih. Nah, pada akhirnya si jar ini yang gue bawa pada saat traveling. Nah, terus setelah itu biasanya yang selalu dipakai kalau teman-teman yang sudah pernah merasakan trip bareng sama gue pasti sangat terbiasa dengan gue yang biasa sering banget maskeran kalau malam-malam. Dan kalau misalnya lagi rajin bisa 2 kali kalau lagi traveling, pagi sebelum pergi dan malam. Terus setelah maskeran biasanya baru akhirnya bilas, tapi nggak cuci muka lagi. Terus akhirnya gue pakai ini nih buat malam-malam. Pilihannya antara 3, jadi biasanya nggak tiga-tiganya dipakai, cuma biasanya gue pilih salah satu. Nah, ini facial treatment essence-nya SK itu juga akhirnya gue masukin ke tempat yang kecil, karena si kemasan yang gue ada di rumah kan segede ini. Kalau buat traveling bayangin bawa segini tuh kayaknya udah memakan tempat banyak banget gitu, dan lumayan berat juga. Jadi akhirnya dimasukin ke sini karena nggak mungkin kan kita bawa segini terus kita habisin selama trip. Jadi cukup dimasukin ke tempat kecil kayak gini aja. Tempat kayak gini banyak banget kok yang travel size, dan yang ukuran segini itu enaknya bisa dibawa juga ke pesawat. Jadi kalau misalnya lagi flight terus kayak habis itu pengen bersihin muka, refresh, bisa dibawa. Nah, ini FTE bisa dipakai malam sama pagi juga sebelum pakai makeup. Nah, kalau yang ini khusus buat malam. Ini Estee Lauder Advanced Night Repair. Jadi sebenarnya juga gue ada yang kemasan yang gedenya. Nah, tapi pada saat beli kan biasanya kita suka dikasih sampel juga tuh. Jadi si tempat untuk sampelnya pada saat isinya udah habis gue refill lagi gitu. Ini buat malam dan oke banget sih. Nah, kalau lagi nggak pakai yang Advanced Night Repair, pakai yang ini Revitalizing Supreme. Jadi ini krim lebih oily gitu. Ini juga lumayan bikin kulit lebih fresh lagi setelah kayak seharian kan full aktivitas, apalagi kalau udah kena air laut, kejemur gitu, pasti kulitnya berasa kusam. Dan satu hal lagi yang penting buat teman-teman terutama yang sering jalan dan trip outdoor itu pakai sunblock.
memang suka ada kontroversi yang bilang misalnya pakai sunblock nanti merusak laut segala macam. Sebenarnya pakai sunblock itu nggak apa-apa, asal kadarnya secukupnya. Jangan pakai sunblock kayak pakai kasihan anak kecil biasanya suka dibedakin sampai putih banget. Jangan seperti itu, karena nggak ada gunanya juga mau sunblocknya kita pakai setebal apapun, tetap aja perlu diingat kalau sunblock itu nggak bikin kita nggak jadi menggelap kulitnya, tapi sunblock itu lebih buat melindungi kulit kita supaya tidak kanker kulit, supaya tidak kebakar gitu. Sunblocknya macam-macam sih sebenarnya kalau gue sendiri. Ini kadang-kadang bawa yang ini Sunplay, yang Super Block. SPF-nya gede banget ya, 130 SPF. Biasanya kayak teman-teman kalau lihat, 130 SPF gitu. Bukan berarti ini juga akan SPF tinggi. Harus diingat juga bukan berarti SPF tinggi itu bikin gua akan tetap putih selama jalan. Enggak juga gitu. Cuma dia waktu untuk reapply-nya lebih lama, jadi lebih enak. Halo, gue Mariska Prudence. Jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Banana Nina ID untuk lihat semua video menarik lainnya. Bye-bye!